Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Senang sekali kita bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari persiapkan pikiran dan roh kita untuk beribadah bersama-sama. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol like dan silakan subscribe ke YouTube channel Grace Community Center. Jika Anda membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi kami melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera di layar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita, amin. Dan di saat Tuhan Yesus hadir, saya percaya di situ juga kuasanya bekerja dan melingkupi setiap kita, dimanapun kita berada, amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita mau meninggikan Allah kita, sebab dialah Allah yang sangat untuk layak ditinggikan. Dialah Allah yang layak untuk dipuja-puja. Oh Tuhan, ini hati kami ya Bapa. Kami mau bawa ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Ini pujian syukur kami Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Haleluya Yesus. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku katakan Tuhan, haleluya. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona hatiku.
sediakan Tuhan, sediakan bagiku. Mari kita angkat tangan kita, katakan ku sembah Kau Yesus sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur kami Tuhan, sepanjang
perbuatannya besar, perbuatannya ajaib. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan, sampai detik ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan, di dalam bersyukur ada mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam setiap kami, dalam setiap hidup kami ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi, mengagungkan nama-Mu, meninggikan nama Tuhan. Oh Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Katakan tangan Tuhan, haleluya Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang, amin Tuhan, untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Haleluya Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan, kami menang di dalam Engkau ya Bapa. Sungguh kami mau selalu bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah nama-Mu yang kudus Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau yang berkati hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau juga yang memberkati setiap kami dimanapun kami berada, kami yang mendengarkan, agar kami mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kita telah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kita menabur benih bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat penyediaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Kami berterima kasih bahwa Engkau telah memberikan roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. Kiranya Engkau memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sukacita pagi ini kita bersama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang waktunya kita menikmati firman Tuhan bersama-sama. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar tentang karya Allah yang besar dalam hidup kita. Nah, salah satu hal yang luar biasa bagi kita, yaitu bahwa Allah yang maha besar, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Dia berkenan menjadikan kita sebagai kawan sekerja Allah. Kita semua orang yang percaya menjadi kawan sekerja dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sebetulnya Tuhan dengan sendirinya bisa melakukan apa saja. Tetapi Allah memiliki kehendak dalam kedaulatannya menjadikan kita partnernya, menjadi kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9 katakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi orang-orang percaya adalah partner Tuhan, kawan sekerja dari Tuhan. Untuk apa? Untuk ladang yang sangat luas ini. Untuk orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan. Memerlukan keselamatan yang dari Tuhan. Untuk membangun suatu umat, suatu bangsa, suatu bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri, yang akan menjadi imam-imam bagi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, masa pandemi yang sedang kita jalanin dan telah kita jalanin, membuat kita semua ada di rumah. Tidak banyak bergerak, tidak banyak beraktivitas di luar. Namun demikian, periode pandemik tidak mengubah anugerah Allah bagi kita untuk menjadi kawan sekerja Allah. Segala rintangan, perubahan keadaan tidak mengubah anugerah Tuhan untuk kita menjadi kawan sekerja dari Allah kita yang mengasihi kita. Nah, sebagai kawan sekerja Allah, maka kita bersama-sama dengan Tuhan berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Allah mempercayakan banyak hal kepada kita, dan oleh anugerah dan kekuatan Allah kita disanggupkan untuk melakukan. Namun, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita melihat bagaimana karya besar Yesus yang telah Ia kerjakan pada waktu Ia ada di bumi. Nah, kita akan melihat bagaimana beberapa prinsip yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita bisa melihat itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 42. Yohanes 10 ayat 27 sampai 42. Tapi kali ini saya ingin ngajak mulai ayat 31 sampai 33. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu
mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat peristiwa ini, ya. Perbuatan Yesus yang baik, yang besar, ternyata mendapat respon yang berbeda-beda. Ada dua kelompok orang yang meresponi Yesus. Yaitu respon pertama, orang-orang yang takjub, kagum, dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada sekelompok orang juga, perbuatan Yesus menimbulkan perdebatan, kebencian, dan bahkan ujungnya rencana pembunuhan dengan cara melempari Yesus dengan batu. Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu yang unik, sesuatu yang benar-benar mengherankan, bahwa suatu perbuatan yang baik, yang dilakukan karena kasih, tetapi respon orang bisa berbeda. Orang-orang Yahudi tidak bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus, sehingga respon mereka menjadi berbeda sekali, bahkan berujung keinginan membunuh Yesus. Padahal perbuatan Yesus adalah perbuatan yang baik. Perbuatan Yesus adalah perbuatan yang jadi berkat bagi banyak orang. Tetapi ada orang-orang yang tidak bisa menerima Yesus, bukan karena perbuatannya, tetapi karena apa yang disampaikan oleh Yesus. Saya ulang Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena apa? Engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan, Yesus adalah pribadi yang unik. Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh istimewa. Karena apa? Di satu saat mendatangkan kekaguman dan pengakuan akan karyanya, tetapi di saat yang bersamaan justru mendatangkan kebencian yang sangat kuat. Nah, ternyata kenapa demikian? Karena bagi orang yang tidak bisa memahami ketuhanan Yesus, saya ulang, bagi orang yang tidak bisa memahami ketuhanan Yesus, maka kebenaran yang ia ungkapkan tidak akan mereka pahami. Jadi ternyata bukan masalah intelektualitas, bukan masalah kecerdasan, tetapi ada satu hal yang membuat perbedaan apakah orang tersebut bisa menerima perkataan Yesus atau tidak sebagai kebenaran, yaitu apakah dia mempercayai ketuhanan Yesus atau tidak. Orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka tidak bisa mempercayai bahwa Yesus yang adalah manusia biasa, tetapi Yesus menganggap dirinya setara dengan Allah. Atau bahkan Allah itu sendiri. Tidak bisa diterima. Sehingga meskipun Yesus melakukan perbuatan baik yang sangat menjadi berkat bagi banyak orang, mereka tidak bisa menerimanya. Bahkan mereka ingin membunuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus ini yang mereka tolak. Yesus yang telah melakukan
banyak perbuatan baik. Nah, Yesus coba menjelaskan kepada mereka. Yesus menyatakan bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya baik. Saya ulang, apa yang Yesus lakukan bukan hanya baik, tetapi sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Nah, kalau sesuai dengan kitab suci, mengapa mereka membantahnya? Kitab suci yang murni, yang telah melewati sejarah panjang, usaha penghancuran, namun tetap bertahan sampai hari ini. Satu perbuatan baik yang sesuai dengan kitab suci, yang benar. Tetapi orang bisa saja menolaknya. Orang-orang Yahudi pada saat itu tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Yesus. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dia lakukan adalah sesuai dengan kitab suci, berarti benar. Ayat 37 dan 38 berkata demikian. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi, jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, saya ulang, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan apa? Pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Mungkin saja orang-orang sulit mempercayai Yesus, mungkin karena latar belakang Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Yusuf, tukang kayu. Keluarganya mereka tahu bahwa Yesus ini manusia biasa. Keluarga, sanak saudaranya mereka semua tahu. Tetapi Yesus katakan, kalaupun kamu tidak percaya kepadaku, tapi hendaklah engkau percaya akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Karena apa? Karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Itu bisa dilakukan karena Allah Bapa, Allah turut bekerja di dalam diri Yesus. Jadi pekerjaan-pekerjaan besar, ajaib yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, tetapi hanya bisa dilakukan kalau Allah turut bekerja. Itulah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah pekerjaan besar yang dilakukan Yesus, yang mengajak kita untuk menjadi partnernya, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dimampukan oleh Allah, dimampukan oleh Tuhan kita. Kita manusia biasa, tetapi karena Allah yang memakai kita, Allah yang menjadikan kita kawan sekerjanya, maka Allah yang akan memampukan kita. Karyanya yang besar juga menjadi jaminan bagi kita untuk percaya kepadanya dan melakukan kehendaknya. Karya-karyanya yang besar itulah yang menjadi pegangan bagi kita, menjadi landasan bagi kita, untuk kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bahkan yang kelihatannya mustahil. Karena Yesus telah memberi contoh, dia melakukannya karena Bapa
ada di dalam Yesus. Dan sekarang kita menjadi partner, menjadi kawan sekerja dari Yesus. Kita bersama-sama dengan Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi kemuliaannya. Menjadi kawan sekerja Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita Gereja Bethel Indonesia Grace Community Center, gereja kita percaya bahwa kita adalah partnernya Allah, kawan sekerja Allah. Karena itu kita juga percaya bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bahkan mungkin dianggap mustahil bagi manusia. Tetapi karena Allah menyertai kita, karena Allah memakai kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Inilah waktunya kita menyongsong kesempatan yang baru, melayani Tuhan dengan keyakinan yang makin teguh. Karyanya menjadi jaminan bagi kita. Karyanya menjadi jaminan bagi kita. Yesus telah melakukannya dan Yesus juga akan memberi kesempatan kepada kita untuk juga melakukan apa yang telah Ia lakukan. Hal yang paling penting yaitu bagaimana kita menyatakan kasih Tuhan untuk membawa banyak orang mengalami keselamatan, mengalami kasih dan anugerah Tuhan, dan hidupnya dikuduskan menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri untuk memuliakan Dia. Itulah sebabnya Allah menganugerahkan kita untuk menjadi kawan sekerja Allah. Kita semua, anak-anak muda, para kaum dewasa, bahkan kaum senior lanjut usia, kita semua bisa mempersembahkan suatu karya pelayanan yang besar bagi Allah. Kita semua bisa dipakai oleh Allah. Dan saya percaya bahkan anak-anak sekolah minggu, anak remaja bisa dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan menghendaki semua orang percaya menjadi kawan sekerja dari Allah. Yohanes 10 ayat 41 berkata demikian dan 42, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab dicatat menceritakan tentang berbagai macam peristiwa besar pada masa lalu. Tetapi Alkitab juga menyampaikan tentang kebenaran-kebenaran yang menjadi dasar kita percaya kepada Tuhan. Menjadi dasar iman kita untuk beroleh keselamatan, untuk beroleh anugerah dari Tuhan. Semua itulah yang kita beritakan. Dalam wujud Yesus yang telah datang ke dunia, Dia mati di kayu salib, dikuburkan, namun pada hari yang ketiga Dia bangkit dan kemudian naik ke surga. Dan Yesus yang telah naik ke surga, Dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya dan untuk menentukan hukuman bagi orang-orang yang menolak anugerahnya. Nah, jadi buah-buah pelayanan kita adalah anugerah dari Tuhan yang menjadikan kita kawan sekerja Allah. Buah-buah pelayanan kita yaitu jiwa-jiwa yang kemudian percaya kepada Yesus, kita muridkan, terus menangkap kehendak Allah, mengerti panggilan Allah, sehingga hidup mereka bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup bagi Kristus, hidup untuk memenuhi panggilan Kristus. Itulah yang menggairahkan kita.
Itulah yang hari-hari ini mendorong kita untuk melakukan lebih lagi untuk menjadi wujud kasih dan hormat kita kepada Tuhan. Karena itu bulan lalu kita sudah mulai ibadah anak muda. Mengikuti protokol kesehatan, ada pendaftaran, kita sediakan tempat untuk cuci tangan, hand sanitizer, kita ukur suhunya, supaya memastikan bahwa setiap orang datang ke sini dengan rasa aman. Bahwa ibadah ini adalah ibadah yang sesuai dengan protokol kesehatan. Jaraknya semua kita atur sedemikian rupa, yang enggak bawa masker kita kasih masker, supaya semua aman, semua merasa tenang, bisa beribadah kepada Tuhan. Tetapi ternyata baru beberapa minggu kebaktian ini sudah penuh, maka kita kembangkan lagi menjadi 2 kebaktian, yaitu kebaktian untuk pelajar dan mahasiswa, dan kedua kebaktian untuk kaum profesi dan keluarga muda. Nah, minggu lalu adalah kebaktian perdana untuk kaum profesi dan keluarga muda. Sesuatu yang menggairahkan bagi kita semuanya. Amin. Pandemi Tuhan tolong. Pelan tapi pasti memasuki bulan yang keberapa ini, yang ke-9 dari masa pandemi. Tuhan berkati kota ini menjadi semakin baik, sehingga secara terbatas kita sudah bisa melakukan ibadah. Dan kita terus menyongsong ini dengan semangat, dengan antusias. Karena apa? Karena itu akan menjadi ekspresi sukacita kita, ekspresi kasih dan hormat kita kepada Tuhan. Nah, pelayanan kepada jiwa-jiwa juga terus kita lakukan. Pemuridan kita akan lakukan kembali dengan Alpha, memakai metode yang dari Alpha Course. Kita akan lakukan untuk memuridkan jiwa-jiwa baru dengan metode yang sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Pemuridan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian nanti setelah kelompok sel terus kita lakukan setiap Rabu. Kita melakukannya bersama-sama dulu, semua kumpul, baru setelah itu dipisah-pisah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Terus kita jalankan. Kita semangat, kita bergairah. Kita ingin menjadi partner, kawan sekerja Allah. Dan sebentar lagi Natal akan segera tiba. Haleluya. Amin. Nah, mari kita sambut dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, antusias. Kita akan menyiapkan perayaan dengan tetap sesuai protokol kesehatan. Ya, kita akan lakukan itu, kita akan persiapkan dengan sebaik-baiknya supaya semakin banyak jiwa yang bisa kita layani dan mereka melalui momen-momen Natal dan yang lain-lain, jiwa-jiwa ini mengalami Tuhan, mengalami kasih dan anugerah Tuhan, sehingga mereka mengalami hidup yang diubahkan dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, semangat untuk hal ini ya. Bersama-sama Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Yang besar, kita adalah kawan sekerja Allah kita yang Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Dia Allah yang memberikan anugerah yang sangat besar, bukan hanya karena dia menyelamatkan kita. Bukan hanya karena dia menjadikan kita anak-anaknya. Tapi kita juga mendapat kehormatan menjadi kawan sekerja Allah. Betapa mulianya hidup kita. Hidup kita hidup yang punya tujuan. Hidup yang bukan sekedar hidup. Hidup yang bukan hanya cari uang, dapat makan, dapat minum, dapat harta, dapat ini itu. Tapi hidup kita adalah hidup sebagai kawan sekerja Allah, partnernya Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu agar setiap orang beroleh selamat,
menerima anugerah di dalam Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita angkat pujian. Nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Dengan segenap hati katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi dengan segenap hati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan, hidup kami untuk menggenapi firman-Mu, hidup kami menjadi kawan sekerja-Mu, sehingga semakin banyak jiwa, banyak orang mengenal kasih-Mu, mengenal anugerah-Mu, menerima keselamatan yang daripada-Mu. Tuhan, ini kami gereja-Mu, ini kami umat-Mu ya Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu terus melimpah atas kami, pemakaian-Mu atas setiap kami, untuk menjadi alat kemuliaan, alat keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Engkau memberkati semua pelayanan kami, ibadah onsite, ibadah di tempat ini yang sudah dilangsungkan juga Engkau memberkati untuk anak-anak pelajar mahasiswa, untuk kaum profesi dan keluarga muda Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Sementara yang lain kami tetap lakukan online untuk umum, untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan juga memberkati setiap bentuk pelayanan, Engkau berkati program-program kami Tuhan. Tolong Tuhan yang menuntun dan memimpin kami, sehingga semua program kami benar-benar mendewasakan jemaat-Mu dan membawa kami semua semakin mengasihi Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan dalam usaha, pekerjaan, studi, keluarga, pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Terus Tuhan, kami menopang pemerintah kami bersama-sama dengan TNI, Polri, dan seluruh masyarakat. Kami bersehati bersama-sama bekerja untuk kesatuan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa Indonesia.
Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Dan jemaat, sekarang mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Dia Allah yang memanggil kita, Dia setia. Oleh anugerahnya kita menjadi kawan sekerja Allah untuk keselamatan bangsa ini, keselamatan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita ini. Terpuji namamu ya Tuhan. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, tetap sukacita, semangat, dan bergairah di dalam apapun yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.